Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi lagi bos, setelah kemarin Dubes Pakistan menilai Indonesia dapat menjadi penengah perang India-Pakistan. Nah, baru-baru ini lagi, ternyata DPR telah meminta pemerintah kita Indonesia untuk turun gunung meredakan konflik India-Pakistan bos. Tak main-main, hal ini pun disampaikan oleh Komisi 1 DPR yang baru-baru ini mendorong pemerintah kita Indonesia menjadi juru damai bagi India dan Pakistan. Di mana memang ya, Komisi 1 DPR ini adalah komisi DPR yang membidangi bidang pertahanan bos, kemudian luar negeri, komunikasi dan informatika, serta juga intelijen. Jadi memang ranah pekerjaan Komisi 1 DPR itu ke arah tersebut. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR, yaitu Bapak Sukamta, telah mengatakan bahwa baik India maupun Pakistan adalah negara sahabat Indonesia. Tentu kita prihatin jika terjadi konflik bersenjata antar kedua negara tersebut. Beliau pun berharap perseteruan antara kedua negara berkekuatan nuklir ini tidak berlanjut ataupun berkepanjangan. Karena katanya, jika konflik meluas, tidak hanya kedua negara yang akan merasakan dampaknya, namun secara regional tentu juga akan berpengaruh, ujar beliau. Dan kini beliau pun akhirnya meminta negara kita Indonesia untuk menengahi perang tersebut bos. Perang antar dua negara berkekuatan nuklir tersebut. Di mana Bapak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR ini pun menilai bahwa negara kita Indonesia bisa mengambil peranan untuk membantu meredakan konflik India-Pakistan. Dan beliau pun mengatakan seperti ini bos. Pemerintah Indonesia bisa proaktif tampil sebagai juru damai dengan melakukan upaya mediasi perdamaian antara India dan Pakistan. Nah, jadi di sini mendamaikan perang India-Pakistan ini maksudnya adalah dengan cara mediasi bos. Jadi Indonesia dapat menjadi penengah dan mengajak atau menginisiasi keduanya untuk melakukan mediasi secara damai. Dan biasanya kalau berhasil, mediasi ini pun dapat diakhiri dengan sebuah perjanjian damai atau minimal perjanjian gencatan senjata bos. Dan menurut Bapak Sukamta, momen kali ini sangatlah tepat. Bahkan beliau pun merincikan alasan pentingnya Indonesia mengapa harus ambil bagian dalam mendamaikan perang India-Pakistan ini. Nah, apakah itu alasannya menurut beliau? Oke, terkait hal ini beliau pun merinci alasan pentingnya Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam perdamaian India-Pakistan yang konfliknya kini semakin tegang bos. Beliau pun mengatakan alasannya seperti ini. Selain karena hubungan persahabatan Indonesia dengan kedua negara, Amerika Serikat yang selama ini berperan menekan India dalam konflik-konflik terdahulu, saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam dan luar negerinya. Termasuk juga di dalamnya saat ini Duta Besar Amerika di India sejak Donald Trump terpilih masih vakum, ujar beliau. Kemudian lanjut katanya lagi, sementara China sebagai kekuatan utama regional Asia diketahui memiliki hubungan yang panas dingin dengan India, bahkan dianggap lebih dekat dengan Pakistan. Maka Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama regional Asia tentu diharapkan bisa tampil aktif menjadi mediator, ujar Bapak Sukamta ini bos. Nah, jadi ya ini menurut pandangan Mimin memang masuk akal sih bos. Karena ya kita ketahui Mama Rika saat ini lagi pusing-pusingnya dengan perang dagangnya. Belum lagi ngurusin Israel dan Gaza ya kan. Kemudian juga ada rencananya mau nyaplokin Kanada dan Greenland. Ini India malah perang pula dengan Pakistan. Bahkan dikatakan Dubes Amerika di India saat ini masih vakum. Kemudian kalau mau ngarepin Cina. Nah, China sendiri juga ada sengketa perbatasan tuh dengan India. Dan kemungkinan besar ya memang China dukung Pakistan bos. Dan terus kalau mau ngarepin Rusia, karena kita tahu Rusia adalah satu aliansi dagang dengan India yaitu BRICS. Nah, Rusia sendiri kini lagi sibuk pula dengan konfliknya pada Ukraina dan juga NATO. Kalau harus ikut ngurusin India Pakistan ya lama-lama ribet juga bos. Maka dengan ini memang sebagai salah satu negara yang dianggap memiliki pamor dan kekuatan besar di Asia, memiliki pengaruh besar di kawasan,
Indonesia pun sepertinya diharapkan dapat menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah ini, bos. Bahkan kemarin kita juga sudah diminta Pakistan, ya kan? Jadi kalau bukan Indonesia, ya siapa lagi, bos? Dan kalau dibiarkan India Pakistan ini bisa bahaya juga nih. Kalau sempat rudal-rudal nuklirnya meluncur, waduh, bisa pecah ini Asia, bos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah ada kemungkinan rudal nuklir meluncur? Oke, terkait hal ini menurut Bapak Sukamta, beliau pun mengungkapkan bahwa beberapa analisa menyebutkan skenario terburuk meningkatnya konflik adalah penggunaan senjata nuklir oleh kedua negara. Namun ia menilai skenario tersebut sangat kecil untuk terjadi, bos. Karena kedua belah pihak dikatakan selama ini memiliki kebijakan dan mendeklarasikan tidak akan menggunakan nuklir terlebih dahulu. Bapak Sukamta pun mengatakan seperti ini. Saya meyakini para pemimpin di India maupun Pakistan masih menggunakan pikiran yang rasional dengan mempertimbangkan berbagai resiko. Juga ada histori beberapa konflik terkait wilayah Kashmir dan perbatasan selama ini tidak meluas dan mampu diselesaikan di meja perundingan. Dan oleh sebab itu, tidak ada cara lain selain menahan diri dan berusaha menyelesaikan permasalahan di meja perundingan, ujar beliau. Nah, tapi kalau menurut admin, penggunaan senjata nuklir ini juga tidak menutup kemungkinan. Bos. Pasalnya Perdana Menteri Pakistan yaitu PM Shehbaz Sharif baru-baru ini kabarnya telah memanggil otoritas nuklir negara itu usai India menembakkan rudal ketiga pangkalan udara Pakistan pada Rabu 10 Mei 2025 kemarin. Bahkan Al Jazeera pun melaporkan bahwa militer Pakistan menyatakan PM Sharif telah meminta untuk bertemu dengan Otoritas Komando Nasional atau NCA yang bertugas mengambil keputusan terkait keamanan nasional termasuk penggunaan senjata nuklir Pakistan. Nah lo, cukup ngeri-ngeri tak sedap nih, bos. Namun sampai saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana atau hasil dari pertemuan tersebut. Tapi walaupun begitu, dengan niat PM Sharif ingin mendiskusikan hal ini kepada otoritas nuklir negara Pakistan dan juga otoritas komando nasional, sepertinya hal ini pun menimbulkan kecurigaan atau persepsi baru bahwa sepertinya Pakistan mulai ingin mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir. Nah, ini yang ngeri-ngeri tak sedap nih, bos. Dan admin harap ya, semoga segera ada negara yang mau menengahi konflik India-Pakistan ini. Dan salah satunya yang berpotensi kuat ya adalah negara kita, Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.